Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau ngebahas soal Nusantara Project. Kita langsung aja ke mana ya? Langsung aja lah kita bahas ya. Ini varian vanilla, jadi kalian harus nyiapin caps lagi, caps Android 10. Di sini untuk capsnya aku pakai Nick Core, Nick caps yang core ya. Aku udah pakai custom ROM ini sekitar sehari apa 2 hari, sehari lebih lah pokoknya ya. Bisa dibilang 2 hari, dan aku ngerasa nyaman. Waktu aku tes untuk hasil pengetesanku itu kayak gini guys. Ini masih pakai kernel bawaannya ya. Hasilnya seperti ini. Kernel bawaannya itu dia extended Jepang 4.4249. Ini oke banget, enak dipakai buat daily ataupun buat main game ya. Kalau untuk baterainya sih aku rasa standar ya, 4 jam ke sisa 16% itu udah bagus banget. Kemudian untuk hasil CPU throttling-nya seperti ini. Menurutku ini juga lumayan ya, lumayan walaupun ada turun, tapi dia masih mau naik lagi lalu turun lagi. Ini waktu aku pakai main game sih oke-oke aja, enak-enak aja. Walaupun kerasa agak berat sedikit ya, makanya di video sebelum video ini aku udah bikin tutorial biar responsivitas layar kalian itu bertambah, jadi lebih responsif gitu guys. Kalian bisa cek aja di video yang kemarin. Kemudian aku ganti kernelnya pakai kernel Deagle V13, dan untuk hasilnya dia seperti ini. Lebih merata, lebih turunnya itu ya turun tapi dia stabil gitu guys, di 86% maksimal performanya. Dan untuk ini sama-sama overclock ya untuk kernelnya. Terus untuk baterainya, penggunaan baterainya menurutku ini hampir mirip lah, 2 jam ya screen on time-nya sekitar 2 jam, tapi di sini aku main game cuma 1 jam ke 58, jadi ini lebih boros dari kernel sebelumnya. Terus aku pakai main game lagi, dapatnya sekitar 4 jam ya screen on time-nya, 4 jam 20 menit. Aku mainnya 3 jam setengah ke sisa 6%. Jadi ini memang agak lebih boros sedikit lah, beda sekitar setengah jam. Untuk kamera overall ini nggak ada masalah ya, masalahnya itu cuma ada di square, tapi ini ya cuma square doang. Kalau kita klik dia bakalan force close seperti ini. Terus untuk menunya di bagian setting ini nggak ada fingerprint shooter, itu doang yang nggak ada. Kalau untuk yang lain-lain ini berfungsi normal guys, mulai dari kamera sound, soft SD card, timestamp sama watermark, ini pun semuanya normal berfungsi seperti seharusnya. Kemudian di bagian video kita cek juga untuk image stabilization ini nggak ada, dan untuk video kualitinya seperti biasa ya, sudah 4K dan support 60 fps. Terus untuk timelapse sama slow motion ini pun juga berfungsi normal. Jadi untuk kamera ini ya minusnya cuma tipis-tipis lah, dikit. Kemudian untuk Magisnya seperti biasa versi 23.0 yang aku pakai, dan untuk modulnya ini modul yang kemarin di video kemarin ya, kalian bisa lihat, biasa tonton dulu cara pengoperasiannya. Terus untuk Playstore-nya kita cek juga di bagian setting, about, paling bawah device is certified ya. Kalau untuk menu settingnya ini aku rasa kalian sudah sering menjumpai. Di bagian Nusantara part ini ada ini sound enhancer, dan cuman ada sampai metal doang untuk just presetnya ya. Kemudian menu yang lain display kalibrasi, udah itu doang sampai bawah, nggak ada push ya, nggak ada push nya, makanya aku pakai modul buat nambah responsif layarnya. Kemudian bagian tema seperti ini. Untuk pilihan navibarnya lumayan banyak ya. Terus ada fontnya juga lumayan. Untuk sistem temanya lumayan juga, di sini aku pakai yang transparan. Kemudian yang lain-lain kalian bisa atur juga nantinya di sini. Kemudian untuk notifikasi seperti ini. Terus ada miscellaneous. Untuk miscellaneousnya ada gaming mode. Untuk gaming modenya aku nggak pakai ya kalau di AOSP, karena ya nggak begitu suka gaming mode yang ada di AOSP ini guys. Untuk menu yang lain double tap to sleep ini normal semua, aman, nggak ada masalah. Kita geser ke sebelahnya ada lock screen sama apa tadi, fingerprint ya. Ini untuk lock screennya juga ada double tap, ini kalian bisa aktifin juga. Disable quick settingnya ini kalian aktifin semua aja guys, gak masalah ini. Kemudian ada fingerprint kayak gini menunya. Geser lagi untuk status bar ya, mulai dari icon baterainya kalian bisa atur-atur di sini. Carry label, terus clocknya bisa diubah ke tengah juga. Font clocknya bisa diganti juga. Terus di bawahnya lagi ada icon manager, kalian bisa pilih-pilih mana aja yang mau ditampilin di bagian status bar itu. Kemudian custom logonya ini juga bisa kita ubah. Logo stylenya lumayan banyak pilihannya. Terus ada quick setting, kalian bisa atur quick setting itu tampilan yang ini ya guys. Ini jumlah baris sama kolomnya berapa kalian bisa atur di sini. Terus untuk di bawahnya quick setting ada apa ya, buat nonton running services ini
kesisanya 1,6 1,7 sekitar segitu. Dan ini aplikasi yang aktif di belakang layar. Untuk showcase nya dia kesisa 500 MB-an ya. Balik soal quick settingnya ini ya, ini untuk menu-menu yang lainnya seperti ini, kalian bisa aktifin di sini ya. Nah ini dia untuk ngatur jumlah kolom sama barisnya. Kemudian ini buat animasinya, jadi kalau kita klik misalkan aku mau tekan ini bakal muter seperti itu. Nah itu animasinya guys. Terus untuk MIUI brightness leadernya ini buat ganti brightnessnya ini ya ke tampilan MIUI. Jadi kalau kita aktifin dia bakalan berubah seperti ini sekarang. Aku sih lebih suka punyanya AOSP ya. Kemudian untuk traffic indicator juga ada di sini. Terus kita geser lagi ke sebelah paling kanan, ada tombol. Ini menu-menu tombolnya. Aku nggak ubah sih kalau di bagian ini. Kemudian navigasi barnya ada invert layoutnya di sini, nuker tombol back sama recent aplikasi ya. Kemudian ada pulse. Kalau untuk di Nusantara aku yakin sih untuk pulsenya nggak ada masalah sih ini. Terus ada juga ini tombol shortcutnya. Oke, untuk Nusantara Wings sudah kita bahas soal baterainya. Untuk baterainya ini nggak ada baterai saver dan performance, jadi ya tampilannya biasa aja seperti ini. Untuk penggunaan baterainya tadi di awal sudah aku kasih tahu ya. Terus untuk menu display ini nggak terlalu ada perubahan yang berarti. Ada game driver ini sih yang menurutku cukup membantu ya untuk membantu performanya. Jadi kalau kalian suka main game tinggal ubah aja di sini. Kemudian untuk storage real ya. Kemudian sound di bagian paling bawah nggak ada mission enhancer, karena untuk mission enhancer atau direct sound itu tadi sudah ada di Nusantara part ya. Terus kita ke security, nggak dulu, kita ke storage. Untuk sistem di sini kebaca 11 GB, normal-normal aja berarti. Kemudian ke security lengkap, ada pin, fingerprint, face unlock, app locker sama smart lock. Terus kita ke sistem, untuk bahasanya tentu aja sudah ada bahasa Indonesia. Kalau soal Nusantara ini nggak usah ditanya lagi ya Sharon. Terus kita bahas soal quick setting lagi. Di sini yang aku suka adalah ada menu atau fitur navigation bar ya. Ini kalau kita hilangin atau kita disable, navigasi barnya itu bakal hilang. Jadi kita nggak perlu khawatir bakal kepencet selama selama main game ya. Kalau kita main game terus kita aktifin ini, kita nggak usah khawatir navigatornya bakalan kepencet, nggak sengaja. Kemudian kita cek hotspot dan tethering, ini aman, bisa aktif keduanya ya. Ini aku aktifin, jadi wifi nya masih bisa aktif bareng. Kemudian di bagian recent aplikasi ini tombol clear all nya ada di ujung ya, nggak ada di bawah. Dan untuk menunya ini nggak bisa kita kunci guys, jadi pilihan menunya cuma ada kayak gini doang. Terakhir soal menu panggilan, apakah ada fitur buat mereka mobilan saat kita nelpon? Kita cek dulu guys. Oke, jadi ternyata ada fitur buat record obrolan saat kita nelpon. Jadi untuk fitur-fiturnya aku rasa ini sudah sangat tercukupi ya. Kira-kira kayak gitu untuk pengalamanku selama menggunakan custom room ini, aku rasa cukup puas ya, cukup memuaskan, enak dipakai. Cuman kalau untuk main game aku rasa responsivitasnya agak berkurang ya. Jadi aku pakai modul yang sudah aku share di video yang kemarin, kalian bisa tonton aja di situ. Thank you buat yang sudah klik dan nonton video ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang, pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.